Oke, ini adalah Ubuntu 24.04. Ya, sekarang itu Ubuntu sudah menerapkan penomoran atau versi di mana dia itu menyesuaikan tahun, teman-teman. Ya udah lama sebenarnya tuh ya. Udah lama sejak 18, 17, kan ada 17, 18 sejak dulu ya. Sejak dulu emang kayak gitu. Nah, yang baru itu adalah LibreOffice. LibreOffice dia juga mengikuti penomoran versi Ubuntu ini tuh 24.04. Dan yap, inilah Ubuntu versi 24.04. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini untuk listnya. Kita akan bukakan pada kalian sistem about. Nah, di bagian sini 24.04, dan ini yang kita install adalah 24.04 LTS, teman-teman. Seperti itu, kita install di perangkat Intel Core i3. Seperti itu. Intel Core i3 3220, terus RAM-nya itu 8 GB ya. Ini ketolong RAM. Terus di sini untuk disknya, nah ini ya. Kalian bisa lihat, kalau ini ada banyak sekali hard disk yang kita install di sini, teman-teman. Oke. Seperti ini. Dan di sini untuk Ubuntu dia seperti biasa ya, default dia pakai desktop environment GNOME. Loh kok beda-beda bang? Nah, ini Linux itu beda ya teman-teman, distro Linux itu beda dengan Windows, dimana kalau Windows itu semuanya dari satu itu dikerjakan oleh satu perusahaan, sedangkan untuk Linux ya itu open source dan dikerjakan komunitas bareng-bareng, teman-teman, seperti itu. Dan di sini ada yang sistem operasinya dan ada yang desktop environmentnya. Makanya di beberapa distro itu kan mereka juga memiliki banyak sekali pilihan desktop environment. Yang pernah kita coba di sini, yang kita juga praktekkan di Chromebook, teman-teman, itu ada Genome ya, sudah pasti ya Genome ya, teman-teman. Terus ada XFCE yang pernah kita coba pas di Kali Linux dulu, yang tema Kali Linux yang ada di situ Chromebook Croton ya. Terus ada juga yang pernah kita coba adalah Plasma, teman-teman ya. Ubuntu Plasma pernah kita coba kan. Nah, kita belum pernah bahas di sini ya untuk Cinnamon seperti apa. Yang paling sering memang Genome, teman-teman, karena di sini untuk Genome sendiri ada perubahan yang sangat signifikan di sini nih, teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan di ikon yang ada di sini nih, ikonnya itu kan gambarnya kayak apa ya, kayak gerigi atau apa gitu ya. Ikonnya cuman kayak titik-titik itu doang, tapi sekarang itu dia pakai logonya Ubuntu, teman-teman, seperti ini nih ya. Walaupun small gitu ya, artinya perubahan yang tidak terlalu besar, cuman di sini berdampak banget untuk terutama untuk branding si Ubuntu sendiri. Kalau kalian tahu untuk Windows sendiri kan dia juga untuk start menu juga dia sudah pakai logo ya dari awal ya, logo jendela kayak gitu ya. Dan di sini untuk Ubuntu mulai 24.04, teman-teman. Kalian bisa lihat di videoku yang sebelumnya yang ngebahas tentang Ubuntu yang versi 23 ataupun 22, teman-teman. Itu ininya juga masih kayak gitu ya, titik-titik. Terus selanjutnya yang ada di paketan ini itu dia itu sekarang tidak ada gamenya, teman-teman. Jadi di settingan default atau pas kita install, kita kan udah bahas udah sampai pada kalian kita installnya, teman-teman ya, seperti itu. Tapi di channel sebelah ya. Di channel sebelah kita install. Yap, secara default sekarang di sini tidak ada gamenya. Dan ya sebenarnya kalau dari segi package itu menjadi lebih ringan ya, harusnya lebih kecil. Tetapi memang untuk Ubuntu sendiri tiap tahun ke tahun itu package ya, install ISO-nya itu semakin besar, teman-teman. Dan sekarang yang terbaru ini dia sampai 6 GB loh. 6 GB bro ya, mantap kan ya. Seperti kalian bisa lihat di video yang di channel sebelah, instalasinya 6 GB lebih, ngeri. Padahal di sini isinya ya ini ya, jadi malah game-gamenya kan hilang, teman-teman ya. Jadi di sini ada LibreOffice, terus ada utilities di sini ya, utilitiesnya si Genome. Terus ini untuk software dari luar itu LibreOffice ya, teman-teman ya, LibreOffice. Dan di sini udah ada kamera sih, kamera webcam kalau kalian mau gunakan webcam. Ini sistem monitor yang kayak task manager gitulah, teman-teman ya. Seperti ini kita bisa melihat status dari sistem kalian jadi secara detail, task-tasknya apa aja. Di sini ada prosesnya, resource yang digunakan, mau CPU, memori, swap,
ya swapnya yang kalau misalnya kalian pakai hard disk SSD yang digunakan untuk menambah memori, tapi kalau memori kalian sudah besar ya nggak butuh swap lagi deh. Terus ini networknya, di sini ada disknya teman-teman, ini ada nih, ada file system. Terus ini yang kalau kalian itu pengen lihat ada disk apa aja sih yang nancep di sini, ya di bagian sini file system kalian bisa lihat di sini. Ini langsung ya di sini ya. Kelebihannya ya ini langsung ya. Kalau di Windows kita ke manage disk management ya teman-teman. Ini kita bisa lihat langsung untuk disknya, bahkan untuk tipenya ya teman-teman. Ini ada ext4, ini ada vFAT ya. Ini jadi satu paket ya. Terus ini ada NTFS ya teman-teman, seperti itu. Dan ini ext4 untuk penyimpanan Ubuntu-nya. Nah, file dengan journaling atau apa ya namanya ya, partisinya ya, manajemen filenya itu pakai ext4. Ini tuh kalau dibuka di Windows itu nggak ada, atau kosong teman-teman. Nah itu dia, jadi kita harus melakukan kerja ekstra gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di sini NTFS, kalau kalian lihat NTFS itu kan dari Windows ya, jadi yang dikembangkan dari Windows sendiri, Microsoft. Tapi ketika kita buka di sini, kalau misalnya kalian tidak mengenkripsi drive kalian ya, kan nggak ada yang namanya BitLocker ya teman-teman kalau untuk Windows sendiri ya. Kalau kalian tidak mengenkripsi, maka di sini file kalian itu bisa dibuka dengan mudah teman-teman ya, bisa dibuka dengan mudah menggunakan distro Linux apapun teman-teman ya. Ada banyak sekali distro Linux itu ya teman-teman ya, tidak hanya Ubuntu. Dan yang kita install di Chromebook juga ada yang namanya Debian, dan itu adalah induk dari banyak sekali distro, karena Ubuntu sendiri juga dia nginduk dari Debian teman-teman, jadi pusatnya di Debian. Seperti itu bro, bisa dibuka, bahkan yang ke hidden ataupun yang dikunci ya, dikunci juga sama teman-teman. Nah tetapi kalau misalnya kalian enkripsi pakai BitLocker, nah itu ya, ketika aku pernah lihat di salah satu yang udah pernah coba kayak gitu, itu memang bener untuk BitLocker bisa teman-teman. Cuman kalau kalian jangan pernah lupa itunya ya, kuncinya. Kalau kalian lupa kuncinya, maka itu akan susah sekali untuk dibuka lagi filenya. Dan ya seperti itu teman-teman, itu ada resiko yang kalian dapat. Nah tapi di sini jurnal ini ext4 itu nggak bisa dibuka di Windows. Nah ini dia, ini salah satu kelebihan si Linux-nya bro. Oke, itu yang ada dua. Terus selanjutnya ya jelas ya teman-teman, dari segi tampilan pun di sini terlihat lebih ini ya. Sebenarnya ini udah ada di 23 ya, 23 udah ada. Untuk ini juga sekarang udah ada screen record ya, jadi kayak yang ada di Chromebook gitu ya. Kita bisa screen selection dan window, kita bisa pilih ini foto, kita juga bisa pilih record screen. Dan di sini udah kita coba untuk record screennya itu WebM teman-teman, ketika kita record seperti ini. Oke, nah kalian bisa lihat di bagian atas ini untuk tombol stopnya. Nah kita bisa show in files, dan kalian bisa lihat ini filenya itu WebM teman-teman, dan ini untuk resolusinya menyesuaikan monitor kalian bro. Oke, force quit teman-teman, tadi agak error. Screencast kita lihat di sini, kita open with, lalu kita ternyata ini propertiesnya error. Oh wait, error teman-teman. Oke ya, pokoknya WebM ya teman-teman, dan itu menyesuaikan resolusi monitor kalian. Kalau monitor kalian itu Full HD ya sama dia menyesuaikan. Nah selanjutnya ini lupa kok beda bang, ini sudah tak ubah ya teman-teman. Kita udah pernah sampaikan juga di quiz search, kalian bisa lihat di situ bagaimana cara buat desktop yang seperti ini dari tampilan si Ubuntu defaultnya bro ya. Jadi kita itu ini kayak tampilan Mac seperti ini, jadi ketika kita buka file kayak gini, kita gedein kayak gini teman-teman, maka ini yang dockingnya ini dia akan langsung hidden. Tapi kalau mouse-nya kita dekatin di sini, dia akan keluar nih harusnya tuh kan, kayak seperti ini ya. Oke, oh iya BTW di sini kita berikan contoh pada kalian. Ini di sini kita sudah pakai
Itu kalian bisa lihat itu ada TP-Link. Jadi ini kita pakai wireless teman-teman, koneksi wireless, dan ini lancar, ini bisa teman-teman seperti ini. Kalian bisa lihat ini untuk wifi nya oke, lancar. Dan kalau wifi nya lancar apalagi Ethernet ya, Ethernet sudah kita coba juga kan kemarin, udah bisa seperti itu. Cuman karena Ethernetnya aku buat di komputer yang sebelah, jadi di sini kita pakai itu tadi ya, pakai wifi adapter yang itu. Nah selanjutnya di sini kan kita udah terbiasa ya di sini ya, untuk kalendernya itu ada di tengah nih untuk Genome ya. Aku nggak tahu untuk desktop environment lain, tapi nanti kita akan coba untuk pakai Cinnamon teman-teman, tapi di video terpisah. Nah kalian bisa lihat sendiri di sini, ini kelihatan beda, tidak hanya ada kalender aja di sini, tetapi di sini terdapat ini ya, kayak apa ya nih, kayak ada notifikasi gitu loh. Kita close kayak gini itu kan notifikasi, kita juga bisa langsung download disturb di sini. Nah ini untuk kalendernya ada di sini. Dan kalau misalnya kalian mau nambahin sesuatu di sini, kita bisa klik pada bagian event dan ini akan langsung buka aplikasi kalender tuh. Seperti kita bisa buat misalnya di sini kita buat event gitu ya teman-teman, seperti ini detailnya kayak gini, kita buat detail udah bisa seperti ini. Jadi ini sangat cocok buat kalau kalian itu mau install di laptop yang kalian bawa kemana-mana gitu, dan kalian ketergantungan dengan laptop tersebut. Nah selanjutnya di sini ini kita gunakan untuk load beberapa ya, lebih dari 2 ya. Harddisk itu lancar juga, santai aja di sini bisa. Cuman untuk yang lain-lain, kalau misalnya kita mau buka file video misalnya kayak gitu, kita perlu install lagi ya. Ini kayak ada beberapa video yang tidak bisa dibuka, kita bisa install FFmpeg gitu. Tapi biasanya sih sebenarnya udah ada ya teman-teman ya, cuman kita perlu update kali ya, seperti itu bro. Dan untuk yang lain-lainnya di sini ya, kita lihat di bagian App Center, kalian juga bisa temukan di sini. Di bagian sini ada yang namanya App Center, itu biasanya di dekat mana ya App Center. Oh gak ada di sini. Oh ini dia software updated, dan ini ada software dan updates. Kita klik ya, sama sih sebenarnya, sama dengan App Center ini teman-teman. Oh bukan ding, beda. Itu untuk update software, termasuk additional driver kalau ada seperti itu. Ini dia akan cari sendiri teman-teman biasanya. Dan ini ternyata hanya ada di sini doang, dan di sini tuh nggak ada ya. Ini nggak ada ya, nggak ada ikon A tadi. Ini software updater ya, software update. Ini start application startup. Oh ada startup applicationnya. Oke, don't worry. Dan di app centernya itu ada di dockingannya. Dan di sini kalian bisa lihat berbagai macam software games. Ini kalian juga install game yang kalian butuhkan, yang itu tidak include di dalam defaultnya. Terus di sini untuk development lain sebagainya. Ini kita juga, kalau ini kan dia pakai Snap ya teman-teman ya, Snap. Ini Sublime juga ada loh, padahal Sublime itu mungkin ini Sublime yang versi free kali ya, karena Sublime itu setauku itu dia pro ya, ada pro-nya kayak gitu. Ini terus ada visual code nih, ada teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di sini kalian itu pakai Ubuntu, ini kalian juga sebenarnya sudah tidak perlu lagi untuk install Flatpak mungkin ya teman-teman ya. Flatpak ya, Flatpak kita pernah bahas di sini juga Flatpak ya, walaupun itu tentang Chromebook, tapi itu sangat berkaitan ya, Chromebook lingkungan Linux, karena itu ada lingkungan Linux yang itu sangat berkaitan dengan distro-distro yang ada di Linux gitu ya, dan terutama itu ada Debian teman-teman. Seperti itu sebenarnya Chromebook itu bisa kalian jadikan sebagai tempat belajar ya, belajar kalau kalian itu belum pernah pakai Linux misalnya gitu ya. Jadi masih belum, setengah pun belum ya teman-teman, kalian bisa belajar di situ. Kalian aktifkan desktop environment, kalian belajar di situ bro. Nah karena memang kalau untuk Chromebook sendiri itu kelebihannya, kalau misalnya ada error gitu kalian bisa langsung rollback tanpa itu kalian mempengaruhi Chromebooknya bro. Jadi hanya lingkungan Linuxnya aja bro. Oke, seperti itu ya, enaknya kayak gitu di Chromebook ya teman-teman ya. Kalian bisa install lagi kayak gitu kan ya, karena itu memang virtual. Ini ada Notepad++ juga teman-teman ya, tapi ini dikembangkan, ini ada developernya, dan ini enggak ada centangnya. Ini biasanya yang centang ini dia terpantau. Ini Android Studio juga sudah ada tuh teman, walaupun di situsnya biasanya udah ada juga ya tentunya versi untuk Linux. Nah nanti kalau misalnya kalian install Flatpak itu dia akan masuk ke sini ya teman-teman ya. Jadi ini untuk menambah berbagai macam pilihan yang ada gitu ya. Dan ini sementara dia dari Canonical, kita lihat ya. Di sini kalian bisa lihat ini channel, oke seperti ini.
kita akan lihat ini ada, biasanya ada tulisannya canonical kayak gitu ya. Oh, nggak ada ya. Ini nggak ada loh men. Mungkin karena hanya ada si snap aja teman-teman, sehingga di sini keluarnya cuma ini doang, snap di software-software yang tersedia di snap. Sama ini ya, switch channel kita lihat. Oke, update. Oke, kita lihat. Nah, ini ya canonical, ini LibreOffice langsung ya, jadi langsung dari si canonicalnya gitu bro. Jadi nanti kalau di Flatpak kalian install itu akan nambah di sini. Oh ya, btw di sini juga ada manage, kalian juga bisa update all gitu ya teman-teman ya, termasuk di sini snap store-nya. Cuman biasanya snapnya ya nggak bisa di update di sini ya, jadi kalian harus update secara manual gitu bro. Keren sih. Oke, kayaknya itu doang ya yang aku temukan untuk perbedaannya. Itu paling di situ desain-desainnya ini teman-teman. Terus masalah kompatibilitas ya teman-teman ya. Nah, tadi kita ini benar-benar lancar ya di sini ya. Atau mungkin karena ini LTS, versi LTS kayak biasanya itu ada versi LTS karena itu jangka panjang bro. Seperti itu. Oke, kita langsung aja di sini. Ini ada night mode, tapi kalau monitornya nggak support ya sama aja sih. Oke, jadi kira-kira seperti itu aja teman-teman untuk preview pada kalian tentang Ubuntu versi 24.04 ya teman-teman. Oh ya, btw di sini kalau kalian itu pengen lihat berbagai macam informasi tentang perbandingan kalian bisa langsung menuju ke website ini aja. Ini dia di sini kelihatan ya, distrowatch.com. Ini ada berbagai macam informasi tentang ini teman-teman. Jadi di sini memang aku nggak ini ya, jadi aku referensi paling juga dari sini juga. Ini dia ini kayak komunitas teman-teman. Jadi ini banyak sekali yang dipantau, jadi termasuk aplikasi maupun distro-distronya bro, seperti itu. Dan ini untuk desktop environment-nya juga, ini ada bukan. Oh, desktop environment-nya ada di sini ya. Dan di sini kalau kalian lihat ini ada banyak sekali distro, ini yang tak bilang tadi ya, ini ya. Banyak sekali, ada Alpine yang pernah kita coba juga tapi itu kayaknya bukan buat umum deh ya. Ini Albion, terus ada Athena OS juga, ada Batocera, Blair OS. Ini banyak sekali ya teman-teman ya, karena turunan kayak gini sih. Bahkan ini ada MX Linux juga, terus ada Ubuntu, kita bisa lihat Ubuntu. Ini dia Ubuntu. Nah, di sini Ubuntu 23.3, Liberto 21, Winlover. Ini hanya di sini yang mau kita compare ya, di bagian sini itu adalah Ubuntu. Kita lihat di bagian sini Ubuntu ini dia, Ubuntu switch distro ke Ubuntu, tapi di sini kita pilih ini ada desktop environment-nya kali ya. Tuh udah terlanjur. Oke. Nah, ini dia. Ini package-nya teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Ini Ubuntu Snapshot Noble ya teman-teman, karena sekarang ini Noble ini 24.04 complete available. Ini ada comparison, kalau misalnya kita compare dengan distro yang lain gitu ya. Ini kita akan coba compare dengan Ubuntu yang sebelumnya teman-teman, Ubuntu yang versi sebelumnya ya. Sebelumnya berarti di sini switch distro dulu. Oke, di bagian sini kita bisa pilih snapshot apa nih. Misalnya di sini kita pilih yang Noble LTS nih. Jadi di sini ya seperti ini. Seperti ini. Ini udah ya, jadi Noble yang biasa sama yang LTS-nya. Nah, ini ada beberapa perbedaan di sini, termasuk ini ya. Tapi aku nggak terlalu paham secara detail ini tuh package apaan gitu ya. Yang jelas di sini ada beberapa perbedaannya, termasuk versi yang ditingkatkan maupun versinya tetap. Cuman di sini ada juga yang tidak ada di Noble, tapi ada yang di LTS-nya bro, seperti ini. Dan ini juga ada yang lebih kecil nih, ini 46.2, ini 46.0 ya, seperti itu aja teman-teman. Dan sebagian besar itu sama. Paling yang paling berbeda itu adalah ketika kita compare dengan Mantic misalnya yang 23.10, maka kita akan kelihatan nanti untuk package-nya itu banyak sekali perubahan terjadi teman-teman, seperti bro. Nah, ini dia, jadi Ubuntu 23.10 Mantic sama 24.0, termasuk di sini ya Al-Salibnya itu dia peningkatan versi. Terus ini ada bus, ada cupnya jadi 2.4.7. terus di sini ada genome cell-nya dia jadi 46 di sini untuk Nobel. Terus ada kita lihat LibreOffice-nya, jadi LibreOffice yang 23 itu memang
penomorannya itu apa sesuai apa ya, sesuai kayak angka biasa ya, dan 1 2 3 4 gitu ya teman-teman, seperti itu. Sekarang itu berubah penomorannya itu menjadi seperti kayak Ubuntu kayak gini ya, berdasarkan tahun. Mungkin ini untuk mempermudahkan dalam manajemen gitu ya kalian. 24, karena kalau ini kan ngambang, kalau ini kan dia berdasarkan tahun gitu ya, mungkin dia akan pengembangan secara besar itu tiap tahun gitu ya, tiap tahun, jadi tidak tiap jadi mungkin yang salah tahun itu adalah pengembangan yang kecil-kecil, tapi untuk selebrasinya itu per tahun ya dari 24. Kalau besok mungkin ke 25 ya teman-teman ya, berarti 25. Oh ya, terus untuk Linuxnya juga dia udah berubah ya, dari 60 kelihatan ya, ngeblur kita dekatkan dari 65 ke 68. Di sini mesanya juga sama, dia peningkatan ya, dan banyak sekali kalian bisa temukan ini ya. Tentu tidak bisa kita sampaikan secara satu persatu karena ini banyak banget. Kalau kita sampai ke satu persatu itu banyak teman-teman, dan itu pasti akan membuat video ini panjang dan retensinya akan menurun, karena di sini memang aku tidak terlalu bahas secara fokus di sini ya teman-teman. Kita bahasannya di sini tuh ada yang berkaitan yang di dunia komputer lah teman-teman. Dan kalau di channel ini itu kita ya masa ini channel teknologi kayak gini ya, kita tidak bisa upload masak-masak gitu ya teman-teman ya, karena ini bukan channel masak-masak ataupun channel olahraga misalnya kayak gitu ya, enggak ya, karena di sini kita fokus ke teknologi komputer, terutama komputer dimana itu yang semua berkaitan dengan sistem operasi. Itu ada banyak sekali itu berkaitan, dan perangkat-perangkat pendukung lain sebagainya itu saling berkaitan bro. Oke, nice. Untuk next video kita akan install Cinnamon di sini. Kita pengen lihat perbedaan seperti apa ketika kita jalankan di Ubuntu. Alright. Oke, semoga bermanfaat buat kalian, dan sebagai bonus di sini aku perlihatkan pada kalian preview dari sini ya, kalau misalnya kalian belum install. Ini ada wifi, ada network, bluetooth ya, terus ada display nih, ngatur displaynya. Cuman di sini monitorku dia mentok ke sini. Terus ini sound ya, jadi pengaturan soundnya ada di sini, sound level. Ini bagian power, ini kita bisa atur power save ya, saving. Terus ada multitasking gitu, yang kita pernah bahas juga secara detail. Ini kayaknya nggak terlalu berbeda ya teman-teman. Terus ini ada appearance, di sini ada dark ya, dark dan biasa. Ini kita juga bisa ganti colornya teman-teman, seperti ini ya. Ini perbedaannya kayaknya, dan ini wallpaper juga sama ya, perbedaan ini banyak sekali. Dan sebenarnya pas awal-awalnya itu ini teman-teman ya, jadi ini gambar ini deh kayaknya. Nah ini dia seperti ini teman-teman, jadi Noble itu aku nggak tahu ini hewan apa, yang jelas ya kayak gini teman-teman. Ini bentuknya ini kayak bentuk kayak topi raja mahkota deh, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada Ubuntu desktop. Nah ini dia nih pengaturan docknya teman-teman, docknya yang ada di sini nih, di bagian sini kalian juga bisa ubah auto heatednya no, tapi di sini ada kayak ini ruang kosong kayak gini yang aku agak kurang suka. Jadi biar ini bisa full di layar gitu ya, jadi kita auto heat ya. Kita juga bisa pilih panel teman-teman ya, sama kayak gini. Panel itu kalau kalian itu identik dengan Windows, kalau di sini tanpa panel itu berarti identik dengan Mac. Terus di sini ada apps, jadi semua aplikasi itu di sini ya teman-teman. Jadi kayak di Android juga ya, mirip-mirip di Android ya teman-teman, seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ini permissionnya, ini app detailnya, seperti itu bro. Dan ini langsung buka aplikasi appsnya. Terus selanjutnya ada notifikasi teman-teman, kalian juga bisa langsung matikan aja do not disturb, artinya kalian tidak terdistraksi notifikasi. Terus ini lock screen notifikasi, kalau misalnya kalian tidak ingin ketika ini lock screen ya, atau layar kunci itu ada notifikasi gitu ya teman-teman, soalnya pesan masuk WA atau apa gitu ya ya kalian tinggal ini nonaktifkan aja seperti ini bro, jadi nanti tidak ada notifikasi yang terlihat di situ ya ketika layar terkunci. Terus di sini ada bagian search, kalau kalian pengen cari apapun ya, di sini kalian bisa lihat search resultnya. Ini kalian bisa atur aktifkan atau kalian aktifkan. Ini ada online account, kalau kalian pengen dan kalian trust dengan Ubuntu ini, kalian pengen misalnya kalian pengen masukkan akun Microsoft kalian di sini gitu kan akun Microsoft kalian di sini gitu kan, percayakan di sini gitu ya, kalian tinggal masuk aja, nanti akan ada sinkron mungkin ya, Allah, akses online service
Dan ini bagian sharing teman-teman, untuk sharing stream melalui jaringan kita. Dan di bagian sini kita bisa ngatur touchpad dan mouse-nya, itu termasuk pointer speed-nya dari sini, mouse acceleration dan scroll direction-nya gitu ya teman-teman. Dan ini ya kalau kalian itu kidal atau gimana ya, tangan kidal, kalian bisa ganti di primary di mouse-nya kalian gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa menyesuaikan. Terus ada keyboard nih, keyboardnya inputnya kalian juga bisa tambahkan lagi di sini ya. Terus ada color nih, colornya di sini cuma ada satu doang. Terus di sini ada printer, ini belum tak tambahkan ya, belum ada printer yang ditambahkan. Kalau kalian tambahkan juga tambahkan kayak gini aja. Kalian bisa tambahkan melalui ini juga address, tinggal kalian masukkan IP-nya. Terus selanjutnya di sini accessibility, ini ada saying, ada hear ya, melihat, mendengar, ada typing, ada pointing. Ini sudah dikategorikan. Contoh di bagian seeing di sini ada high contrast dan sebagainya. Terus ini ada hearing, terus ini ada typing, terus ini ada pointing, clicking, dan ini zoom ya. Kalau kalian bisa presentasi, kalian bisa manfaatkan ini. Privacy, security ya, just like that ya. Ada connectivity, lock screen juga, cuman kalau misalnya kalian nggak layar sentuh ya gimana lock screen gitu ya. Ini ada location, ada file history dan trace, kalian bisa langsung remove juga di sini. Tapi di sini aku akan pakai ini ya, kayak recycle bin. Ini ada diagnosis dan device security. Di bagian sini ada sistem yang tadi ya, ada region, language. Jadi pengaturan sistem ada di sini semua, termasuk user, remote desktop, secure cell, SSH ya, about tadi sama OSOP ya. Oke, kira-kira seperti itu aja bonusnya. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya tentang Cinnamon. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, akhirnya di sini kita sudah berhasil untuk install Ubuntu teman-teman. Jadi untuk PC yang sudah kita cleaning kemarin, kita service kayak gini, kita install Ubuntu kayak gini teman-teman. Ubuntu untuk menjalankan berbagai macam file ya, ada di hard dan lain sebagainya. Ini yang ada di sini ya, pakai Ubuntu, right? Ubuntu 24.04. Kalau kalian ingin lihat penjelasannya lebih detail, kalian bisa lihat di channelku yang sebelah di rahmancyber.net, just like that, yang membahas lebih detail tentang hal perangkat lunak. Kalau di sini kita global ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oh ya btw di sini kita pakai ini dia. Jadi ini kita pakai VGA kabel yang Vention. Ini kita pakai, nah ini dia. Jadi resizable Tavir. Kita pernah bahas di sini teman-teman ya, di channel ini saya sampaikan. Terus di sini untuk keyboardnya kecil aja kayak gini, jadi ini semuanya wireless semua, jadi biar nggak ngelewer kemana-mana untuk kabel-kabelnya. Di sini udah tak tancapin, dia pakai RF semua. Walaupun ini yang nggak bisa pakai Bluetooth, ini bisa pakai Bluetooth ya. Jadi ada versi Bluetoothnya, kita pernah bahas. Terus di sini juga sudah tak kasih TP-Link untuk wireless. Terus di sini ada Bluetooth-nya teman-teman ya. Jadi Bluetooth dongle ya, Bluetooth dongle, wireless TP-Link. Terus di sini ada receiver RF-nya bro. Terus yang lain-lain ya sudah kayak gini teman-teman. Dan ini untuk karena kemarin ada permasalahan di VGA-nya, jadi ini kurang maksimal kayak gitu. Jadi di sini untuk eksternal VGA-nya yang Nvidia Silent 210 itu kita copot teman-teman. Jadi dia pakai onboard saja. Seperti itu bro. Oke, karena di Ubuntu ini agak bermasalah ya. Cuman kalau misalnya aku pakai Windows nanti akan normal ya, seperti itu deh. Karena memang udah lama sekali drivernya. Jadi ya, dan aku baca-baca forum itu banyak yang katanya nge-crash dan lain sebagainya. Makanya di sini aku nggak coba nggak pakai itu ya teman-teman. Jadi ini benar-benar lost dari onboardnya. Dan di sini kita pakai SSD teman-teman. Nah ini dia. Jadi SSD yang baru ya, karena SSD yang kemarin itu belum sempat kita kirim untuk perbaikan teman-teman. Yang sebenarnya udah masuk ini ya, masih masuk ke garansi ya teman-teman ya, garansi WD gitu ya, tapi belum kita kirim. Kalau dikirim biasanya kita hapus dulu untuk file-filenya, karena nanti bakalan ditukar dengan yang sama, yang udah diperbaiki ya teman-teman. Jadi milik orang lain yang sudah diperbaiki selekta. Nah ini kita pakai yang Grace teman-teman seperti ini. Cuman kita yang 120 karena di sini pengalaman itu yang SSD ukuran 120 itu bandel teman-teman. Seperti itu sih. Aku nggak tahu atau itu sugesti atau gimana. Yang jelas di sini aku meyakini hal itu, sehingga ketika di sini aku hanya untuk sistem aja ini cuma untuk sistem doang teman-teman yang ada di sini tuh, bukan untuk penyimpanan dan sebagainya untuk SSD-nya. Sedangkan untuk penyimpanan dan sebagainya di hard disk aku masih percaya karena untuk hard disk sendiri kalau ada apa-apa juga recovery-nya gampang. Oke, just like that. Dan ini beda banget ya sebelum dan sesudah kita bersihkan itu. Jadi sekarang jadi lebih bandel ini kayak atau seperti itu. Ya memang kita perlu service sendiri gitu bro. Oke, alright. Kita udah tunjukkan dan misi selesai teman-teman. Dan paling nanti ini tak tambahi itu ya,
kita tambahi switch kali ya, tambahi switch biar nanti ini juga bisa dapat koneksi kabel gitu ya, karena kabel itu lebih stabil teman-teman dari segi kecepatan internetnya langsung dari router ya. Nah di sini aku langganan internet kabel, kita pengalaman juga sudah kita bagikan di channel ini teman-teman. Kita langganan MyRopublic sekarang gitu ya. Sebelumnya ada Telkomsel Allbit gitu ya, kalian bisa lihat-lihat di video yang oke. Alright, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.